Jadi kalau ingin progres, ingin maju, antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, ya meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif, ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, bismillah, kita mulai tema creative thinking atau berpikir kreatif. Saya ulang sebentar ya definisi berpikir itu. Ini sebenarnya istilah sehari-hari sering kita pakai. Bahkan kita sering nyindiri orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir. Misalnya, mbok yo mikir dong. Atau diksi-diksi yang semacam itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau disebut tidak mikir, orang itu kalau disebut tidak bisa berpikir, itu sesuatu yang memalukan bagi dirinya. Makanya banyak orang nyindir orang yang dianggap tidak bisa berpikir. Semoga teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini tidak termasuk orang-orang yang anti berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, berpandangan sangat negatif terhadap penggunaan akal budi. Karena seperti apapun kita tidak mau menggunakan akal, sebenarnya secara alamiah kita pasti menggunakannya. Kalau kita sehat jasmani dan rohani, tidak mungkin orang itu hidup tanpa akalnya. Bahkan di ranah apapun, termasuk ranah agama. Dalam beragama pun kita juga dituntut untuk jernih, sehat cara berpikirnya. Meskipun nanti tentu saja standar berpikir jernih dan berpikir sehat itu kadang-kadang beda-beda. Nah, ini yang sering kemudian jadi perdebatan, sering jadi masalah. Tapi kita tidak ke situ dulu. Kita awali dulu pelan-pelan dari definisi berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Nah, perhatikan tiga ciri tadi ya. Kognitif terorganisir bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. Kemudian yang kedua terorganisir. Terorganisir itu ada tertibnya, ada urutannya. Tadi saya melihat apa, kemudian saya pahami sebagai apa, kemudian saya simpulkan berarti apa. Nah, itu namanya kan terorganisir. Saya melihat orang yang dadanya sesak misalnya, kemudian saya pahami mengapa kok dia dadanya sesak. Oh, dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang
positif COVID. Kemudian hari ini dia mengeluh dadanya sesak, demam, macam itu kan. Terus kita menyimpulkan, oh mungkin dia tertular, oh mungkin dia terkena virus COVID. Nah, ini kan terorganisir. Jadi kalau dijelentrehkan bahasa Jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya. Ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya. Itu yang disebut terorganisir. Jadi tidak iseng, tidak asal, tidak sesuka-sukanya sendiri. Jadi ada patternnya, ada polanya. Itulah namanya berpikir. Dan yang ketiga, bertujuan. Jadi ada maksudnya. Mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa, dia ini terserang apa. Itu kan ada tujuannya. Jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikapku padanya, atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar tidak kena tertular juga, dan macam-macam. Itu namanya tujuannya. Jadi berpikir itu kognitif, terorganisir, bertujuan. Nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu. Atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini, tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini untuk mendeteksi kita ini berpikir apa enggak. Ada satu quotes yang bagus yang bunyinya begini: as you start asking question and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami, ya tidak harus dihafalkan, tapi sadarilah, oh ini lo mikir itu. Nah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah, yaitu ketika kita sedang menanyakan sesuatu atau mencari jawaban sesuatu, saat itu juga sebenarnya kita sedang berpikir. Misalnya teman-teman bertanya, ini tadi ngajinya mulai jam berapa ya? Nah, itu otomatis setelah ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan. Oh, saya tadi juga tidak ikut mulainya, tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat mulainya jam 8. Nah, ini jawabannya. Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban, ini kan proses berpikir. Jadi ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita, yaitu peristiwa berpikir. Ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus proses ini terjadi. Ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu ya cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika, sebenarnya juga sudah bisa berpikir. Ya contohnya misalnya bapak-bapak ibu kita dulu, kakek nenek kita, itu kan mungkin tidak pernah kuliah filsafat, tidak pernah membaca buku-buku logika, tidak pernah ikut ngaji filsafat. Tapi kan mereka mampu hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selaras dengan hukum-hukum alam sunnatullah. Itu kalau dalam filsafat ya memang setiap orang itu punya logika alamiah. Jadi secara alami memang Allah memberi anugerah manusia kemampuan berpikir. Hanya saja nanti dalam problem tertentu, masalah-masalah tertentu, hal-hal tertentu butuh pendalaman-pendalaman berpikir, butuh analisis-analisis yang lebih dalam, yang tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Ada konsep-konsepnya, ada teori-teorinya. Nah, ini nanti
jejernya logika alamiah yang dikenal dengan nama logika ilmiah. Jadi ini nanti ada di kuliah atau pelajaran logika. Bedanya logika yang alamiah dan logika yang ilmiah. Jadi ada kan orang yang bilang, alah ngapain sih pakai belajar logika segala, belajar filsafat segala, saya tidak pernah belajar filsafat juga bisa mikir. Ya, secara alamiah memang manusia punya kemampuan berpikir. Cuma nanti ada problem-problem tertentu yang kita butuh skill, cara berpikir yang tidak bisa digeneralkan begitu saja dianggap sama. Butuh pemahaman-pemahaman khusus, bahkan butuh rumus-rumus khusus. Kalau di kuliah logika sering saya beri contoh, misalnya kita itu kan sering misalnya berpikir logis itu sederhananya sering pakai contoh, semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Itu kan kita sering pakai contoh ini. Ini secara alami orang juga bisa menerima itu. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya kalimatnya diganti, setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, berarti saya, itu kalau pakai rumus tadi itu harusnya berarti saya bapak. Tapi kan tidak mesti. Kalau yang mengucapkan kalimat ini teman-teman yang belum nikah kan ya, jadinya tidak cocok, tidak pas. Nah, ini salah satu contoh ya, kita harus paham teorinya, paham rumusnya. Nah, kalau ini tidak bisa disimpulkan sambil lalu, harus dipikir lebih dalam lagi. Ini salahnya di mana, tidak pasnya di mana. Di sini nanti kita perlu logika ilmiah. Nah, itu contoh sederhana. Bagaimana dalam hidup ini kita butuh belajar kemampuan berpikir. Baik, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti yang dimaksud berpikir. Nah, berpikir itu secara umum ada dua tipe. Ini yang satu sudah saya sampaikan dulu. Jadi dua tipe ini, yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah creative thinking, atau berpikir kreatif. Tentang apa itu berpikir kritis, kemarin di sesi dulu, saya lupa bulan apa itu, sudah kita bahas satu sesi penuh. Malam ini kita lanjutkan tipe yang satunya, yaitu berpikir kreatif. Kalau yang berpikir kritis itu kan ada menganalisis, mengevaluasi, menalar, dan lain sebagainya. Nah, kalau creative thinking itu hasilnya adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Itu namanya creative thinking atau berpikir kreatif. Ini cara berpikir yang berbeda, meskipun saling membutuhkan, saling mendukung. Jadi yang satu kritis, yang satu kreatif. Nanti kalau masuk mungkin ilmu tentang neuroscience itu sering penjelasannya dikaitkan dengan bagian otak manusia. Yang otak kiri itu sifatnya matematis, critical thinking. Yang otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi kreatif. Dari situ lahir ide-ide baru, gagasan yang baru. Nah, kombinasi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif inilah nanti manusia menyelesaikan problemnya. Manusia membuat keputusan-keputusan. Kalau orang hanya kritis saja tapi tidak kreatif, ya bagus. Dia hidup dengan tepat, dengan benar, tapi hidupnya tidak berkembang. Ya macet di situ-situ saja, muter di situ saja. Tidak ada ide baru, tidak ada gagasan baru.
Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, Indonesia ini kok tidak maju-maju ya Pak, inovasi-inovasi sains teknologi kok tidak berkembang, kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak, hanya mengkonsumsi produk-produknya orang, gagasan-gagasan, ide-idenya orang. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya adalah banyak di antara kita yang kurang kemampuan berpikir kreatifnya. Yang kritis mungkin sudah banyak. Yang kritis itu kan kelihatan lah kalau teman-teman nonton podcast-podcast, medsos-medsos, orang diskusi, orang menganalisis ini, menganalisis itu kita banyak sekali ahlinya, komentator ini, komentator itu di mana-mana ada. Mungkin kita yang agak kurang adalah para ahli yang kuat dalam hal berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tawaran-tawaran yang baru. Ya kalau tidak ada yang baru kan kita tidak berkembang, kita mandek di situ saja. Jadi kalau ingin progres, ingin maju, antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, ya meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Dua kutub ini penting. Oleh Allah difasilitasi dengan otak kiri dan otak kanan, yang punya kapasitas yang berbeda, keahlian yang berbeda. Ini yang berarti di antara bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah itu, ya mari kita optimalkan dua-duanya, critical thinking dan creative thinking. Ada yang mengilustrasikan dua kemampuan kritis dan kreatif ini seperti kalau kita naik, kalau bahasa Jawa ini naik getek atau naik perahu kecil itu, yang kita jalankan dengan dayung yang punya dua pedal, punya dua sisi. Sisi yang satu itu berpikir kritis, sisi yang satu berpikir kreatif. Ini dua-duanya harus hidup, jangan hanya satu. Kalau hidup hanya satu, ya perahumu, gedekmu tidak akan maju pesat, tidak akan cepat jalannya, mungkin malah terombang-ambing. Dua-duanya harus imbang sehingga mengarahkannya jadi mudah. Nah, jadi ini berarti berpikir itu penting, eksistensial, dengan dua tipenya, yaitu critical thinking dan creative thinking. Ini harusnya saya mulai menjelaskan tentang critical thinking. Tapi critical thinking sudah kita jelaskan, berarti malam hari ini kita tinggal menjelaskan yang creative thinking. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek metodenya. Ya macam-macam sebenarnya. Daya kreatif itu tidak bisa dipatenkan. Ini loh yang bisa disebut kreatif, itu namanya saja kreatif, polanya macam-macam. Tapi ada pattern-pattern, pola-pola umum. Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution. Evolution itu evolusi. Evolusi itu mudahnya kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual, continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi kebenarannya sendiri meskipun pijakannya gagasan kita. Terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan, menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution,
perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letterlek diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya, itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya pokoknya ini benar ya benar. Itu berarti tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis, nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat. Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijet, atau gantungan kunci sekaligus flash disk. Oh, itu kan gabungan-gabungan ide, gabungan gagasan. Mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya. Itu namanya sintesis. Nah, ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini. Misalnya gagasan apa digabung dengan gagasan apa, misalnya kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer, kemudian berpadu lahirlah model laptop ini. Kita menyebutnya notebook. Kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya. Nah, itu namanya sintesis. Boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa, mungkin gabungan antara sandal dengan apa, ya sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal, nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki, nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya kalau ditarik. Itu kan gagasan-gagasan evolutif sintesis. Itu juga jenis berpikir kreatif. Nah, kemudian ada pula model revolution. Revolution ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah, ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, ini butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution. Ya, dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. Misalnya dari peradaban serba agama di abad tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya. Muncul revolusi ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama ternyata masalahnya banyak, ya sudahlah, buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif, jenisnya revolusi. Ada pula yang model reapplication. Reapplication itu reapplication itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru, tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh,
atau bermasalah secara sosial di masyarakat sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi, dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru, dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication itu, dulu orang memahami sepeda itu ya alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedahan sampai capek tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya reapplication. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya, cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi 21 atau apa loh, sinema, bioskop. Mungkin dulu orang menyikapi bioskop, sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Maka orang mungkin ke sinema, ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati 3 dimensinya, atau berdua mojok sama pacarnya, bisa macam-macam. Itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima, model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah, kalau diterjemahkan letter, dia mengubah arahnya. Maksudnya changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Ya wis, mudahnya gini lah. Kalau teman-teman ini contoh gampang-gampangan ya, kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara apa lah, jagong manten, atau acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali. Kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu. Karena saking panasnya, terus kardusnya aqua itu kita sobek, kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua. Tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction. Mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua, sekarang karena terpaksa, karena sumuk, kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas, tapi ya karena sumuk, ya dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas, untuk teman-teman mahasiswa itu kan kadang-kadang punggungnya gatel, tapi kalau pakai tangannya tidak nyampe untuk ngukur ini. Akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk. Itu kan definisinya pulpen itu alat tulis, tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis, sekarang dia jadi alat garuk. Itu namanya changing direction. Mengubah arahnya, mengganti tujuannya. Harusnya kursi, tapi kalau pas gegeran, jangan ya. Pas gegeran nanti dipakai buat ngeprok. Itu juga sebenarnya changing direction, termasuk juga kreatif berpikirnya, tapi untuk hal yang negatif. Jadi semoga bisa ditangkap maksudnya. Jadi itulah yang kelima, changing direction, termasuk juga jenis kritis berpikir. Nah, ada lagi sebenarnya satu metode dalam rangka berpikir kreatif untuk menemukan solusi-solusi baru, hal-hal yang baru, yang populer, mungkin teman-teman juga sering mendengar, namanya brainstorming.
Brainstorming ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide, gagasan-gagasan yang mungkin. Nggak usah peduli ini cocok apa ndak, baik apa ndak, bener apa ndak, sesuai apa ndak, masuk akal apa ndak. Pokoknya kumpulkan saja ide sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Ini namanya brainstorming. Kemudian setelah itu baru diseleksi, baru dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang paling sesuai, ya mana yang paling relevan. Yo, rumusnya brainstorming ini ada quotes bagus yang saya bawa. The best way to have good ideas is to have lot of ideas and then throw away the bad ones. Cara terbaik untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang bagus adalah dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan atau ide, kemudian membuang yang jelek-jelek. Nah, metode semacam ini namanya brainstorm. Jadi berpikir kreatif ini kan sering dipakai untuk menemukan solusi baru, melahirkan ide-ide baru yang relevan. Nah, cara yang populer antara lain brainstorming ini. Biasanya teman-teman di organisasi, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok tertentu itu kan sering menggunakan model brainstorming ini untuk menemukan ide-ide gagasan yang baru. Biasanya dilakukan dengan cara semua orang disuruh menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Apapun itu silahkan disampaikan, baik atau buruk sampaikan saja, ndak usah mikir ini cocok apa ndak, sesuai apa ndak, kumpulkan saja semuanya. Kalau sudah terkumpul baru dipilih sesuai dengan standar-standar yang kita inginkan. Sampai ketemu, oh dari sekian banyak ini yang paling cocok, yang paling relevan ini. Nah itu yang diambil, sisanya ya disisihkan. Ketemulah sesuatu yang baru, genuine untuk mengatasi masalah, menjawab problem. Nah, itu namanya brainstorming. Terus kita lanjutkan ya. Kita kembali sebentar ke Edward de Bono tadi. Menurut beliau, salah satu teknik berpikir kreatif yang penting namanya lateral thinking. Ini istilah ini dipakai oleh Edward de Bono dalam bukunya The Use of Lateral Thinking. Ini kita pahami saja lateral thinking ini mudahnya seperti istilah yang sering kita pakai. Ini berpikir out of box. Jadi berpikir tidak seperti biasa. Karena kalau dipikir seperti biasa ya tidak akan ketemu yang baru. Maka kita butuh lateral thinking, cara problem solving yang tidak terduga tapi efektif. Itu lateral thinking. Mungkin teman-teman pernah dengar satu cerita, ini disampaikan juga oleh Edward de Bono. Kisah ini, kisah kalau di kita populernya ya kisahnya Nabi Sulaiman. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Judgment of Solomon. Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi suatu ketika ada dua orang ibu yang pergi ke padang rumput. Masing-masing ibu ini membawa anak-anak bayinya untuk mengurusi ladang biasanya. Nah, ya karena sedang mengurusi ladang, dua ibu ini meletakkan anak-anaknya di atas batu di dekat ladang, terus mereka berdua bekerja. Nah ternyata dua bayi ini saat ditinggal tiba-tiba muncul seekor serigala yang menerkam salah satu bayi, sehingga bayinya tinggal satu, yang satu hilang, tewas dimakan serigala. Nah, ya sebenarnya kan
biasanya ibu itu kan mengenali anak-anaknya. Tapi ibu yang kehilangan anak ini merasa mungkin karena kesedihannya atau karena gelisah, khawatir dimarahi suaminya, dia bersikukuh bahwa bayi yang ada itu anaknya. Sementara ibu yang satunya ya dia pasti hafal itu anaknya, ya tentu saja dia tidak mau. Jadi yang satu mengklaim itu anaknya, meskipun dia tahu itu sebenarnya bukan anaknya. Apalagi ibu yang satu, yang ini juga pasti yakin itu anaknya. Oh ya mestinya ya wajahnya, kemudian sosoknya itu ya seorang ibu mesti hafal. Tapi ibu yang kehilangan anak ini ngeyel itu anaknya karena mungkin dia khawatir dimarahi suaminya atau dorongan kesedihan karena ditinggal tewas oleh anaknya. Akhirnya kasus ini berlarut-larut, dibawalah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman. Konon ceritanya sebelum sampai Nabi Sulaiman ini dibawa dulu ke ayahnya Nabi Daud. Cuma Nabi Daud juga kesulitan memutuskan karena masing-masing saling bersikukuh bahwa itu anaknya. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, sudahlah, begini saja, biar masing-masing puas dapat bagian. Silahkan tolong saya diambilkan kapak, biar adil, bayi ini saya belahnya saja jadi 2. Nah, begitu diambilkan kapak, ibu yang kehilangan anaknya itu diam saja. Mungkin bahkan diam-diam dia merasa puas, biarlah yang lain juga merasakan kesedihanku. Tapi ibu yang memang aslinya ibu dari anak yang mau dibelah ini, ya tentu saja tidak tega. Akhirnya ibu ini tiba-tiba meloncat ke depan bayi, kemudian bilang, sudahlah saya, karena kalau dikapak mesti mati anakku ini, meskipun dibagi 2 ya buat apa. Daripada anakku mati, sudahlah, biarlah berikan bayi ini pada ibu yang satunya. Nah, melihat respon yang berbeda ini, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh berarti anak ini memang anaknya ibu yang tidak tega bayinya terbunuh. Tidak mungkin seorang ibu tega bayinya sendiri dibunuh. Nah ini kan cara pemecahan masalah seperti ini kan tidak biasa. Jarang orang bisa berpikir sampai ke sana, punya ide sampai sejauh itu. Nah ini yang ilustrasi dari bukunya De Bono juga, Judgment of Solomon. Ini salah satu contoh, namanya lateral thinking, cara berpikir lateral. Cirinya apa sih lateral thinking itu? Yang pertama, kreatif and indirect. Jadi kreatif pasti sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, dan tidak langsung, tidak linier, kadang meloncat-loncat, kadang tidak terduga. Jadi itu ciri pertama. Ciri kedua, generatif. Generatif itu biasanya lahir memang memunculkan sesuatu yang baru. Ciri yang ketiga, provokatif. Mendorong, membuat lahir banyak sekali ide-ide baru yang mungkin beberapa di antaranya kok ya mustahil ya, kok ya tidak masuk akal ya, kok tidak terduga ya, dan lain sebagainya. Itu ciri ketiga katanya De Bono. Ciri yang keempat, ada lompatan ide. Ya karena tadi kok tiba-tiba ke situ kesimpulannya, kok tiba-tiba muncul ide ini, itu biasanya tidak runtut tapi ada meloncat-loncat. Jadi tiba-tiba disimpulkan itu, tiba-tiba ngomongnya begitu. Itu ada lompatan ide. Ini ciri lateral thinking. Nanti De Bono mengilustrasikan, kalau teman-teman sulit memahami lateral thinking ini, coba
perhatikan cara berpikirnya para komedian, orang yang pintar humor. Humor itu kan kebanyakan lucu karena komediannya pintar mengolah lateral thinking ini. Jadi berpikir yang mengagetkan. Orang tidak menyangka, tiba-tiba kok kesimpulannya ke sana. Kok cara berpikirnya tiba-tiba meloncat ke situ. Itu yang membuat kita kemudian tertawa. Tapi kadang-kadang juga muncul gagasan baru. Oh iya ya, ternyata bisa juga disambungkan ke sana. Nah, ini namanya lateral thinking. Berpikir yang kreatif, yang tidak hanya mengikuti pakem-pakem yang selama ini berjalan. Jadi ini istilah dari Edward de Bono untuk menjelaskan yang malam hari ini kita pelajari sebagai berpikir yang kreatif. Yang ini disebut lateral thinking, yang kita sering pakai istilah berpikir yang out of the box. Meskipun kadang-kadang sumbernya tidak jelas, kok muncul ide itu ya, kok tiba-tiba gagasan itu lahir. Kadang-kadang muncul tiba-tiba begitu saja atau melalui loncatan-loncatan berpikir. Bahkan ada yang menganggap kadang-kadang lateral thinking ini tidak ilmiah, sehingga disebut pseudoscience. Jadi dia tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir ilmiah yang resmi, yang pakem. Sehingga kadang-kadang orang kalau ditanya, dari mana tadi kok muncul gagasan begitu? Yang punya gagasan mungkin juga sulit menjelaskannya. Ya yang penting coba dicek saja apakah gagasan ini relevan, kemudian sesuai, cocok, manfaat, fungsional untuk menyelesaikan problem yang dihadapi atau tidak. Karena kadang-kadang banyak problem itu yang kalau kita hanya berpikir standar saja, lurus saja seperti biasanya, tidak ketemu solusinya. Baik, kita lanjutkan ya. Waktunya semakin menyempit. Nah, ada beberapa strategi. Nah, ini semacam tips ya. Ini untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atau berpikir lateral tadi. Ini kita kalau ingin latihan, saya bilang tadi ini kan sejenis keterampilan. Nah, ini tips-tips untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita. Yang pertama adalah ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu, ide, informasi terbaru. Jadi ini yang pertama. Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu. Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi. Jangan mandek, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan. Ini kan butuh banyak informasi, banyak data. Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah, ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga,
ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam, kalau olahraga sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi, mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Yo, apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu, perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka, mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka, ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, ya tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, ya tidak mungkin akan lahir kreativitas yang baru. Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya, kita juga sebelumnya punya kualitas kritis.
untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral.